Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Aksa Syah Putra Laki dengan NIM 251020017. Jadi pada kesempatan kali ini di video monolog saya akan menjelaskan beberapa jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk sebagai tugas akhir daripada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampuh oleh Bapak yang saya hormati, Bapak dosen Miftahul Khair. Dan saya kira ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut harus saya jawab melalui video monolog ini. Dan kita langsung masuk saja kepada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan hubungan antara tujuan pendidikan Islam dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Islam saat ini. Apakah keduanya sudah selaras? Berikan alasan Anda. Yang pertama, tujuan daripada pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini adalah tujuan daripada pendidikan Islam. Kenapa pendidikan Islam mengutamakan hal tersebut? Karena menciptakan manusia, membuat manusia, menghadirkan manusia yang beriman, berakhlak, dan berhati mulia itu tidak mudah, sulit. Maka daripada itu, tujuan pendidikan Islam bukan hanya mementingkan aspek nilai, aspek pengetahuan, namun tujuan daripada pendidikan Islam juga mementingkan aspek yang berada dalam diri seorang manusia. Nah, apakah keduanya sudah selaras? Jawabannya kalau menurut saya belum selaras. Karena kita bisa lihat di beberapa sekolah itu penerapan tentang hal ini kurang. Di dalam pendidikan Islam itu bertujuan membentuk akhlak yang mulia, membentuk karakter seseorang yang mulia. Namun hal ini masih kurang diterapkan di sekolah-sekolah. Kenapa? Karena terkadang banyak sekolah-sekolah itu mereka hanya mementingkan aspek akademis. Mereka hanya fokus pada satu titik saja, tidak fokus kepada aspek pengetahuan yang lain seperti akhlaknya. Kita bisa lihat bagaimana jikalau akhlaknya seseorang itu baik. Nah, pendidikan Islam menekankan hal itu, namun ada beberapa sekolah yang tidak memperhatikan hal tersebut sehingga banyak siswanya itu memiliki pengetahuan yang tinggi, kecerdasan yang tinggi, namun moralnya merosot. Maka daripada itu, hal ini belum selaras sepenuhnya karena implementasinya yang kurang antar sekolah-sekolah. Nah, kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu apa kelebihan dan kelemahan metode ceramah yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, metode ceramah adalah metode yang melatih seorang murid. Dari metode ceramah dia belajar mengelola rasa gugupnya, dia mengelola bagaimana cara agar tidak cemas berbicara di depan teman-temannya, sehingga hal ini memiliki kelebihan, membuat murid itu lebih percaya diri terhadap apa yang disampaikannya, dan lebih percaya diri lagi terhadap dirinya untuk berbicara kepada teman-temannya. Namun apa kekurangannya daripada metode ceramah ini jika kita kaitkan dengan tujuan pendidikan Islam? Kelemahannya adalah metode ceramah kurang dalam pembentukan akhlak, karena metode ceramah hanya berfokus pada aspek pengetahuan, aspek hal-hal yang mana yang akan disampaikan oleh murid tadi. Metode ceramah juga tidak berfokus pada pendidikan akhlak. Metode ceramah juga tidak fokus pada pembentukan karakter. Namun metode ceramah fokus pada bagaimana membentuk seseorang itu agar bisa lebih percaya diri untuk berbicara depan teman-temannya. Hal ini memiliki kelemahan terhadap tujuan pendidikan Islam karena pembentukan akhlak terkadang tidak bisa dilalui hanya melewati metode ceramah. Namun butuh yang namanya didikan sehingga pembentukan akhlak itu terpenuhi, pembentukan akhlak itu terjadi seperti itu. Jadi tujuan daripada metode ceramah ini bagus, namun di sisi lain memiliki kelemahan seperti itu. Lalu kita lanjut ke dalam pertanyaan yang ketiga. Dalam sebuah sekolah Islam, penilaian selama ini hanya berfokus pada hasil ujian tertulis. Bagaimana Anda menerapkan konsep evaluasi pendidikan Islam untuk menilai aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik secara lebih komprehensif? Pertama, penilaian untuk akademisnya seorang siswa itu melalui ujian tertulis, seperti seorang guru memberikan soal kepada murid-muridnya, sehingga dari soal tersebut murid-murid dapat mengisi lembar jawaban tersebut dan guru-guru dapat mengetahui sejauh mana daripada perkembangan murid-murid yang telah diajarnya.
Namun di dalam tujuan pendidikan Islam, evaluasi yang sebenarnya itu berada pada sikap dan perilaku selama anak itu dididik. Apakah dia setelah diajarkan agama, dia menjadi lebih baik atau tidak? Itu yang perlu dievaluasi di dalam tujuan pendidikan Islam. Karena tidak hanya lepas daripada aspek akhlak, aspek pengetahuan juga tidak lepas daripada akhlak. Jikalau pengetahuannya baik, nilai akademisnya tinggi, namun akhlaknya tidak dievaluasi, hal ini bisa menjadi masalah karena bisa saja pengetahuan yang baik itu akan disalahgunakan olehnya. Maka daripada itu, tujuan pendidikan Islam itu tidak hanya berfokus pada evaluasi di ujian penulisan, namun evaluasi sikap dan perilaku seorang murid itu penting dibanding evaluasi terhadap nilai penulisan, hasil daripada ujian tulisnya murid. Selanjutnya ada mengapa Al-Ghazali menempatkan pembinaan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan dan bagaimana gagasan tersebut relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Imam Al-Ghazali, kita tahu bahwasannya beliau adalah seorang ulama besar. Beliau menempatkan akhlak sebagai tujuan utama. Pembinaan akhlak beliau tempatkan sebagai tujuan utama pendidikan. Kenapa? Karena akhlak adalah salah satu hal yang ada pada diri manusia. Dan hal ini harus dijaga dan dirawat baik-baik. Kenapa? Karena sesuai dengan misi utamanya baginda Nabi SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi tidak diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan sesuatu yang lain. Akan tetapi Nabi utama diutus dalam bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita bisa lihat bagaimana jikalau seseorang itu memiliki akhlak yang baik, maka sesuatu yang dia kerjakan, sesuatu yang dia keluarkan dari dalam dirinya itu akan menjadi baik. Dan akhlak juga berada di dalam diri seorang manusia. Akhlak itu bisa terlihat dan menimbulkan sesuatu yang baik jikalau akhlaknya baik. Namun jikalau akhlaknya seseorang itu buruk, kita bisa lihat dan kita bisa nilai bahwa akhlaknya ini kurang bagus, entah itu dengan guru, dengan orang tua, dan ataupun dengan teman-temannya. Hal ini bisa kita lihat. Memang akhlak ini tidak terlihat secara zahir, namun dari perilaku dan sikap itu menunjukkan bagaimana akhlaknya, sebaik apa akhlaknya kepada orang lain. Nah, dan di kondisi saat ini akhlak itu sedang merosot. Kenapa? Karena banyak pengaruh daripada pemikiran barat, mengatakan harus begini, harus begitu. Nah, ini yang menjadi PR sebagai seorang guru. Bagaimana menanamkan akhlak yang baik kepada siswanya. Bagaimana menanamkan sebuah perilaku yang terpuji kepada dirinya yang dia lakukan kepada guru-gurunya maupun orang tuanya. Karena orang tua dan guru adalah salah satu orang yang mendidik kita, dan mereka adalah orang yang mulia. Dan mereka harus dibalas. Jikalau kita tidak bisa membalas mereka, minimal kita keluarkan perilaku yang baik sehingga mereka tidak merasa gagal dalam mendidik, seperti itu. Lalu kita lanjut kepada pertanyaan yang selanjutnya. Jelaskan mengapa Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan apa dampaknya jika prinsip tersebut tidak diterapkan dalam proses pembelajaran. Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap. Apa yang dimaksud bertahap? Yang dimaksud daripada bertahap adalah kita sesuaikan porsi daripada pembelajaran yang akan kita lakukan kepada peserta didik kita. Kita lihat dulu, jikalau peserta didik kita itu anak-anak SD ataupun anak-anak kecil, maka kita sesuaikan pembelajaran, kita sesuaikan cara mengajar kita kepada anak-anak tersebut. Karena tidak mungkin anak-anak SD kita pakai metode pembelajaran sama seperti anak-anak SMA. Tidak mungkin. Pasti anak-anak SD itu tidak akan cepat menanggapi apa yang kita sampaikan. Dan mereka pasti akan kebingungan apa yang saya sampaikan apa. Dan mengajar anak SD itu tidak hanya butuh ilmu, tapi butuh energi juga yang banyak. Karena dengan mereka nakal, perbuatan mereka itu semua kita harus hadapi. Berbeda dengan anak-anak SMA, mereka tidak sama seperti anak-anak SD. Mereka sudah tahu mana jikalau saya lakukan ini benar, ini salah. Mereka lakukan ini itu atas kehendak mereka. Dan kita sebagai calon pendidik yang baik itu
menerapkan proses pembelajaran yang bertahap sehingga para peserta didik kita itu mudah mencerna apa yang kita katakan, dan kita juga tidak susah dalam menjelaskan sesuatu, menjelaskan pembelajaran kepada mereka, seperti itu. Jadi ibarat jikalau kita mau belajar naik motor, tidak mungkin kita langsung belajar naik motor. Kita pasti harus belajar dulu naik sepeda. Dan ketika kita belajar naik sepeda itu pun kita pasti terjatuh. Nah, begitupun anak-anak. Mereka tidak harus disuruh untuk mencerna pembelajaran yang di atas. Namun kita harus mengajarkan mereka pembelajaran yang di bawah dulu sehingga mereka bisa mencerna pembelajaran yang di atas. Seperti itu. Kita lanjut kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu sebuah sekolah Islam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam pembelajaran. Bagaimana Anda menerapkan gagasan Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi dan konsep adab menurut Muhammad Naqib Al-Atas dalam program pendidikan tersebut. Jadi gagasan Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi adalah bagaimana Al-Quran dan hadis adalah sebagai sumber utama daripada dalil-dalil, daripada pembelajaran itu berasal daripada Al-Quran dan hadis. Bagaimana gagasan ini bisa diterapkan melalui kurikulum. Melalui kurikulum, Al-Quran dan hadis bisa diintegrasikan ke dalamnya sehingga para peserta didik mengetahui apa yang dimaksud ini di dalam fikih, di dalam Al-Quran pun peserta didik mengetahui apa yang harus dia bahas, apa yang harus dia ketahui. Sehingga mengintegrasikan Al-Quran dan Sunnah ke dalam kurikulum kita bisa lihat di sekolah-sekolah seperti SMA, SD itu sudah pelajari tentang Al-Quran dan hadis. Nah, gagasan Islamisasi ilmu ini sudah diintegrasikan di dalam sebuah konsep pembelajaran melalui kurikulum. Dan sekarang kita bisa lihat di kurikulum berbasis cinta yaitu KBC, Al-Quran dan hadis itu dikasih di awal pembelajaran sehingga seseorang itu dapat belajar Al-Quran dan hadis terlebih dahulu sebelum menelusuri ilmu-ilmu yang lebih dalam. Nah, begitu pula gagasan gagasan Islamisasi ilmu yang diterapkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi menerapkan Al-Quran dan hadis di dalam sebuah konsep pembelajaran ataupun kurikulum. Dan bagaimana menerapkan gagasan adab menurut Muhammad Naqib Al-Atas dalam program pendidikan tersebut. Nah, di dalam program pendidikan juga terdapat yang namanya akidah akhlak. Saya pernah temu mata pelajaran itu di Aliyah. Nah, yang di dalam akidah akhlak ini apa yang diajar? Yang diajarkan di dalam akidah akhlak ini, di dalam materi pembelajaran akidah akhlak ini adalah bagaimana akhlak-akhlak yang baik, bagaimana beradab dengan sesama, entah itu teman ataupun orang tua ataupun guru-guru. Di akidah akhlak pun itu telah diterapkan konsep gagasan daripada Muhammad Naqib Al-Atas. Bagaimana adab-adab yang baik, bagaimana bersikap baik, dan bagaimana agar kita itu tidak meremehkan orang lain dan lain sebagainya. Dan ini sudah diintegrasikan melalui program pendidikan. Dan melalui evaluasi juga kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan adab ataupun moral dan akhlak seorang peserta didik. Dari program ini kita bisa mengetahui bahwa perkembangan adab dan akhlak seorang peserta didik itu sekian, dan kalau sudah selesai setahun adabnya bagaimana kita bisa tahu. Nah, melalui programnya Muhammad Naqib Al-Atas dalam konsep adab menurutnya ini sudah menjadi salah satu hal yang perlu juga diperhatikan, karena adab adalah salah satu hal yang paling penting sekali lagi. Dan diintegrasikannya adab ini ke dalam pembelajaran itu menjadi salah satu hal yang efektif sehingga para murid-murid itu dapat mencerna hal tersebut melalui pembelajaran. Entah itu bagaimana murid membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jikalau saya lakukan ini, apakah ini baik untuknya, ataupun jikalau saya lakukan ini, apakah ini buruk untuknya. Murid jadi mengetahui melalui adab yang baik. Dan dari adab yang baik juga kita bisa melihat bahwa kesuksesan seorang pendidik itu dilihat dari muridnya. Jikalau muridnya sudah menjadi seseorang yang baik, maka pendidiknya adalah seorang yang baik. Namun jikalau kita lihat
seorang muridnya itu menjadi seorang yang tidak bisa ditolong lagi karena akhlaknya, perilakunya buruk, itu bisa jadi pendidiknya sudah baik namun muridnya yang kurang baik dalam menerima apa yang disampaikan oleh pendidik tadi. Dan dari adab juga kita belajar bahwa seseorang itu jikalau dia tidak memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, ibarat dirinya itu seperti kopi tanpa gula. Kita tahu kan kalau kopi tanpa gula itu ya pahit. Begitupun seseorang, percuma ilmumu tinggi, percuma kamu memiliki kekayaan dan lain sebagainya, ilmu pengetahuanmu luas, kamu profesor, namun akhlak dan budi pekertimu itu kurang baik, tidak diperlukan hal semua itu, dibuang. Karena tujuan daripada pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang beriman, berakhlak, dan berhati mulia, dan disebut sebagai insan kamil, yaitu manusia yang mulia. Oke, baik, saya rasa 7 pertanyaan ini hanya ini yang saya bisa jawab melalui apa yang saya pahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Hal ini saya jawab menggunakan sesuai apa yang saya pahami, dan saya tidak menggunakan hal-hal yang saya tidak pahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi